Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jatim Today. Pemirsa, 2 pekan menjelang Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok semakin meningkat. Di antaranya adalah gula dan telur yang naik di antara 2 hingga 3.000 rupiah per kilogramnya. Dan diprediksi harga ini akan terus meningkat naik pemirsa menjelang Ramadan. Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan kini terjadi di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo. Tidak hanya sejumlah barang komoditas sayur, sejumlah barang sembako seperti gula dan telur kini juga sudah mulai naik. Di pasar Porong Sidoarjo misalnya, di pasar yang terletak di batas kota Sidoarjo Pasuruan ini, sejak Kamis pagi harga gula mengalami kenaikan harga sekitar Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogramnya. Meski musim giling sudah mulai dilakukan di sejumlah pabrik gula di Jawa Timur, harga gula pasir yang sebelumnya sekitar Rp12.000 per kilogram, kini mencapai Rp14.500 per kilogramnya. Sementara untuk harga telur ayam yang sebelumnya sekitar Rp16 hingga Rp17.000 per kilogramnya, sekarang mencapai Rp19.000 per kilogramnya. Namun meski demikian, menurut pedagang, kenaikan harga gula dan telur ini tidak berpengaruh pada tingkat penjualan ke konsumen. Karena bahan kebutuhan pokok ini relatif masih dibutuhkan masyarakat. Harganya sekarang 14,5, Pak. Sebelumnya itu harganya 12,5, 13 langsung melonjak harganya. Meski kenaikan harga ini masih tergolong kecil sekitar Rp2.000, namun diprediksi kenaikan akan terus merangkak naik hingga puncak kenaikan harga yang biasanya terjadi mendekati bulan Ramadan. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, seperti yang kita bahas tadi, anak-anak yang masuk ke rehabilitasi ini kalau pagi mereka masih menempuh pendidikan dan kalau siang hingga sore hari mereka bisa beraktivitas bebas, pemirsa, termasuk berolahraga. Seperti di belakang saya ini, anak-anak perempuan tengah bermain basket, tentunya juga masih di bawah bimbingan pembina yang ada di rehabilitasi ini. Ada beberapa juga yang tadi saya lihat main badminton dan lain sebagainya. Ini luar biasa untuk menggali potensi anak-anak yang masuk ke rehabilitasi ini. Kita berlanjut ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait bangunan puskesmas di Desa Sumberwuluh, Mojokerto yang rusak parah dan nyaris ambruk. Khawatir sewaktu-waktu bangunan ambruk, maka ruang pelayanan kesehatan dan perawatan dipindahkan sementara ke garasi ambulans. Kondisi memprihatinkan nampak jelas di puskesmas pembantu yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawar Pelandong, Mojokerto. Hampir seluruh bangunan puskesmas rusak parah dan nyaris ambruk. Genteng serta atap plafon bangunan banyak yang runtuh karena kayu penyangga telah lapuk dimakan usia. Tidak hanya di bagian luar bangunan puskesmas saja yang rusak, namun juga bagian dalam bangunan puskesmas. Tak ada satupun ruang yang berada di puskesmas ini yang bisa ditempati dan difungsikan. Karena itu, Bidan Puskesmas Pembantu Desa Sumberwuluh memindahkan ruang perawatan pasien dan ruang dipindahkan ke garasi mobil ambulans. Tempat ini sekaligus menjadi ruang kerja serta penyimpanan obat-obatan. Pasien pun merasa tidak nyaman dengan kondisi puskesmas karena kondisinya yang berantakan dan merasa was-was jika sewaktu-waktu puskesmas ambruk. Orang karet, udah Gitu. dibangun, belum dibangun, 4 tahun. Pihak puskesmas menyatakan sudah berkali-kali melaporkan keadaan rusaknya puskesmas ke pihak Dinas Kesehatan, namun belum ada tindakan perbaikan. Oh iya, nanti saya sampaikan ke dinas, tapi sampai saat ini pun tidak ada itunya dari dinas. Puskesmas Pembantu Sumberwuluh ini dibangun sejak tahun 1974 dan hingga kini belum pernah tersentuh perbaikan. Bidan dan warga desa hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah setempat segera melakukan perbaikan bangunan puskesmas tersebut sehingga warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Nah, pemirsa, kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat penting diberikan kepada anak-anak yang berada di rehabilitasi ini agar mereka bisa melepaskan penat, kemudian depresi juga hilang, dan mereka juga bisa menjalin kekompakan antara anak-anak yang masuk di rehabilitasi ini. Jangan seperti sikap kompak
suami istri yang di Mojokerto ini yang tidak patut ditiru pemirsa, karena dalam kondisi hamil 4 bulan suami istri ini kompak menjamret. Dalam aksinya yang sempat diketahui massa sempat juga dihajar beramai-ramai. Petualangan Pak Sutri, Joko Purnomo, dan Ega warga desa Telasi, Kecamatan Gondang, Mojokerto sebagai pelaku perampasan atau jambret berakhir sudah. Keduanya ditangkap massa dan sempat diajar saat tertangkap basah sedang beraksi di Jalan Raya Trawas, Mojokerto awal pekan lalu. Saat tertangkap massa, pasangan muda ini hendak menjambret tas milik seorang pengendara motor yang melaju dari Mojosari menuju Trawas. Nyawa keduanya selamat setelah polisi yang datang ke lokasi berhasil meredam amarah massa. Dari pengakuan keduanya, polisi juga mengamankan 2 pelaku lain, namun karena masih anak-anak, keduanya dikembalikan pada orang tuanya. Saat ikut beraksi sang suami, tersangka Ega sedang hamil 4 bulan, namun itu ternyata tidak menghalangi niatnya melakukan tindak kejahatan. Pada polisi, kedua pasutri ini mengaku menjambret untuk biaya persalinan. Pelaku berboncengan, kemudian pada saat mendekati korban, dia tendang korbannya. Kemudian setelah itu diambil tasnya. Nah, kebetulan saat itu ada anggota dari pusat kita yang standby. Organisasi di sana melakukan upaya paksa pada tersangka, dibantu dengan masyarakat. Pak Sutri, Joko, dan Ega dari data yang dimiliki polisi sudah 12 kali beraksi di 12 TKP di wilayah Soko, Gondang, Pacet, dan Trawas. Dari tangan keduanya, polisi menyita 12 tas milik korbannya, puluhan kartu ATM dan uang, serta senjata tajam jenis pedang kecil. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kini bukannya mendapat biaya persalinan, kedua pasutri terpaksa menunggu kelahiran sang bayi di sel tahanan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, menjelang bulan Ramadan kurang lebih ada 400 botol minuman keras berbagai merek disita dan diamankan aparat kepolisian. Miras ini didapatkan dari beberapa toko dan warung yang berada di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Inilah ratusan botol minuman keras berbagai merek yang berhasil disita dan diamankan Satuan Sabara Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ratusan botol miras berbagai ukuran ini disita polisi dari sejumlah toko dan warung di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tidak tanggung-tanggung, hasilnya cukup banyak. Polisi berhasil mengamankan lebih dari 400 botol minuman keras. Razia dan penertiban penjualan miras ini digelar menjelang bulan suci Ramadan. Selama ini miras dianggap sebagai biang dari berbagai tindak kriminalitas. Kita berharap nanti dengan adanya kegiatan seperti ini, ya, pelaksanaan umat muslim yang melaksanakan ibadah di bulan puasa tidak terganggu dengan adanya pesta-pesta miras atau hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi pemilik atau penjual minuman keras akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yakni dikenai tindak pidana ringan atau tipiring. Rencananya razia serupa akan terus digelar menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini, nanti saya akan tetap membahas terkait rehabilitasi para korban kekerasan seksual dan narkotika. Tentunya dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Maka dari itu pemirsa tetaplah bersama kami.